Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Bintang Ananda dengan NPM 2315310149. Saya di sini ingin menjelaskan penerapan etika bisnis dalam praktik pengelolaan intensif karyawan di perusahaan PT BPR Dana Sentral Mulia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya, etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Sebenarnya, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Pemberian intensif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan oleh besar kecilnya intensif yang diterima. Bab 2. Tinjauan pustaka kajian teori. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberi manfaat maksimal pada lingkungan, bukan sebaliknya. Mengemukakan pada dasarnya intensif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Finansial intensif, 2. Non-finansial intensif. Aspek etika bisnis mencakup sejumlah nilai prinsip yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Yang pertama, penerapan etika bisnis menjamin bahwa setiap kebijakan intensif yang diterapkan adil dan merata. 2. Etika bisnis memastikan bahwa proses penentuan intensif dapat didasarkan pada kriteria yang transparan dan objektif. 3. Kemampuan menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja individu dan pencapaian tim. 4. Memperhatikan dampak jangka panjang pada moral karyawan dan budaya perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam pengelolaan intensif karyawan di perusahaan. Keselarasan antara nilai-nilai moral dan tujuan bisnis. Yang pertama, ada keadilan menjadi prinsip utama. 2. Transparansi menjadi landasan penting. 3. Partisipasi dalam keterlibatan karyawan juga berperan penting. 4. Fleksibilitas dalam kebijakan intensif menjadi prinsip lainnya yang relevan dengan etika bisnis. 5. Tanggung jawab sosial perusahaan memainkan peran besar dalam pengelolaan intensif. 6. Integritas dan kejujuran menjadi prinsip etika bisnis yang krusial dalam pengelolaan intensif. Dampak positif dari pengelolaan intensif karyawan yang tidak etis di perusahaan mungkin mencakup peningkatan angka penjualan dan pencapaian target secara cepat. Karyawan dapat merespon dengan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, terdorong oleh janji intensif yang menarik. Namun, dampak positif tersebut seringkali bersifat sementara dan tidak diikuti oleh dampak negatif yang lebih serius seperti ketidakpuasan karyawan, penurunan kolaborasi dan semangat tim, kehilangan bakat, reputasi perusahaan yang tercoreng. Bab 3. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang diambil dari sejumlah jurnal yang berkaitan dengan implementasi etika bisnis dalam manajemen intensif karyawan. Sumber data ini ditemukan melalui situs web yang dapat dipercaya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literal. Metode ini mencakup kegiatan pencarian, evaluasi, dan analisis berbagai sumber pustaka guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data dengan studi literatur, analisis data yang diterapkan adalah interpretatif dan sintetis. Pendekatan ini membantu dalam pemahaman konsep dan kontribusi dari penelitian yang terdapat dalam literatur ilmiah. Hasil dan pembahasan.
PT BPR Dana Sentral Mulia atau lebih dikenal dengan Bank Dana Mulia adalah salah satu industri perbankan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Awal mulanya berdiri pada tanggal 26 Agustus 2009. PT Mutiara Abadi Tangerang mengadopsi pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ini dapat mencakup skema kompensasi yang adil dan kompetitif, memberikan insentif finansial berbasis kinerja, serta memberikan bonus dan tunjangan tambahan sebagai bentuk penghargaan. Pengelolaan intensif juga bisa melibatkan pengembangan program pengakuan untuk mendorong pencapaian dan kontribusi yang luar biasa. Ini dapat mencakup penghargaan formal, sertifikat, atau bahkan program karyawan bulan yang memberikan pengakuan khusus kepada individu yang berprestasi. Hasil dan pembahasan 2. Penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan intensif karyawan di PT Mutiara Abadi Tangerang mungkin mencerminkan komitmen perusahaan untuk melibatkan karyawan dengan cara yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip etika bisnis dapat membimbing kebijakan dan praktik perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bermoral dan memberikan nilai tambah bagi seluruh organisasi. Keseluruhan, penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan intensif karyawan di PT Mutiara Abadi Tangerang mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai etika yang mendasari operasional perusahaan. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. 2. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam etika bisnis, pengelolaan intensif karyawan di perusahaan menuntut keselarasan antara nilai-nilai moral dan bisnis. Pertama-tama, keadilan menjadi prinsip utama, transparansi, prinsip partisipasi, dan keterlibatan karyawan juga berperan penting. Fleksibilitas dalam kebijakan intensif, tanggung jawab sosial perusahaan, integritas, kejujuran. 3. Dampak positif dari pengelolaan intensif karyawan yang tidak etis di perusahaan mungkin mencakup peningkatan angka penjualan atau pencapaian target secara cepat. Salah satu dampak negatif yang mungkin timbul adalah ketidakpuasan karyawan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian mohon dimaafkan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.